Oh? めんなよ。俺が絆だ。竹道。Halo para kaum rebahan yang taunya cuma nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini aku akan membahas salah satu anime yang disukai oleh para bocil-bocil kematian nih ya, yaitu anime Tokyo Revenge season yang kedua. Nah, tanpa lama-lama langsung saja kencangkan celana dalam dan siapkan minuman. Dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Di awal scene kita ditunjukin Hakai yang disuruh membunuh Takemichi sama abangnya, yaitu Taiju. Dia bilang kalau Hakai harus tanggung jawab sesama anggota Toman. Hakai pun bilang kalau Takemichi gak tahu kalau ini wilayah Black Dragon. Tapi abangnya bodo amat dengan hal itu, karena sebelum gabung sama Toman, Hakai adalah adiknya. Jadi dia harus mematuhinya karena keluarga lebih penting dari ikatan teman. Ngelihat hal itu, Yuzuha gak tahan dan mencoba untuk ngelerainya. Tapi ternyata ya kena tumbuk deh. Taiju bilang itu semua karena Yuzuha yang tak bisa mengasuhnya. Ngelihat Yuzuha yang dikasarin sama Taiju, Takemichi gak terima dan malah ikut campur. Dan tiba-tiba Hina pun gak tega dan mencoba menghentikan Taiju. Tapi itu tak membuatnya untuk terhenti dan malah makin brutal. Hakai pun memohon pada abangnya untuk menghentikan itu. Tapi abangnya bilang kalau Hakai meminta sesuatu ke orang lain, dia harus memberikan sesuatu yang setimpal sebagai gantinya. Karena kalau tidak, Takemichi akan ia bunuh. Dan ternyata Hakai malah bilang kalau dia akan berhenti dari Toman dan akan masuk ke Black Dragon agar dia bisa membantunya. Jadi lepaskan Takemichi. Semuanya pun jadi tercengang mendengar hal itu. Dan sore harinya terlihat Takemichi yang babak belur digendong Hakai untuk dibawa ke rumah sakit. Sambil berjalan mereka pun berbacot-bacotan. Hakai bilang kalau dia masuk Black Dragon karena ada hal yang akan ia lakukan. Mendengar hal itu, Takemichi pun ingat kata-kata Kazutora kalau di kehidupan masa depan Hakai akan membunuh abangnya demi uang dan mengambil alih Black Dragon. Singkat cerita, sesampainya di rumah Atit, Takemichi pun alhamdulillah udah siuman. Dia pun mengingat apa yang akan terjadi di masa depan ketika Hakai mengambil alih Black Dragon dan masuk ke Toman. Dan dengan kecerdasan IQ-nya, Takemichi langsung berpikir bagaimana cara untuk menghentikan Hakai dan mengubah masa depan. Dan ia pun memutuskan untuk melakukannya sendirian dengan full power. Ternyata teman-temannya malah ada di sisinya sambil kebingungan melihat Takemichi yang bicara sendiri. Kimomichi. Rupanya mereka hanya datang untuk menjenguknya. Tapi tiba-tiba aja Takemichi terkejut setelah mendengar kalau dirinya sudah menjadi kapten divisi 1 Toman. Takemichi pun terkejut lagi ketika tahu kalau rupanya mereka semua sudah jadi member Toman. Dan si Fuyu bilang kalau dialah yang membiarkan mereka semuanya masuk. Akun kemudian bilang kalau Black Dragon telah merusak perdamaian. Para petinggi tak mungkin diam saja karena menghajar Takemichi adalah alasan yang cukup. Sedangkan Takemichi nampak masih belum menyatu dengan keadaan. Kayaknya masih meletre dia ya, anjing. Yamaguchi ngomong kalau Toman sampai bentrok dengan Black Dragon, Toman bisa kena dampak yang berat. Karena rumornya mereka lebih kuat dari musuh Toman selama ini. Si Fuyu bilang pasukan pembunuh. Itulah yang membuat mereka berbeda. Black Dragon adalah geng yang menguasai wilayah Kanto dalam waktu yang lama. Di antaranya generasi ke-10 yang paling brutal dan tentunya lebih tidak waras. Mutlaknya pemimpin mereka Shiba Taiju. Toman memiliki hubungan yang berat dengan Black Dragon karena Toman dibentuk karena Black Dragon.
大樹はブラックドラゴンをそれまでとしてぶっ潰した東卍は見た目から憧れる存在に質が今とは全く違う。 Dan setelah agak lama ngebacot itu, si Fuyu pun ngajak Takemichi untuk menemaninya sebentar. Ada orang lagi sakit malah dibawa ngebut nih, anjing. Si Fuyu bilang kalau motor itu adalah warisan dari Baji. Tapi Takemichi malah nyangka kalau si Fuyu akan melarangnya bertindak sendirian. Tapi si Fuyu bilang kalau bukan itu yang ia inginkan. Dia hanya ingin mengajaknya untuk menikmatinya karena Baji memasrahkan Toman bukan untuk menyulitkannya. Tapi tiba-tiba aja Takemichi bilang kalau dia dari masa depan dan menceritakan semuanya. Dan si Fuyu ternyata memang sudah menyadari kalau Takemichi memang dari masa depan karena banyak hal yang janggal darinya. Dan juga auranya kadang berbeda dari biasanya. Seperti pada saat sebelum melawan Valhalla, Takemichi tahu kalau Baji akan mati. Pantas saja kau begitu berjuang, kata si Fuyu. Takemichi tahu, tapi ia tak bisa menghentikannya. Padahal aku bisa menyelamatkan Baji-san. Si Fuyu bilang kalau Takemichi itu hebat karena dia selalu berjuang sendirian. Si Fuyu pun terus berceramah hingga membuat hati Takemichi tersentuh, anjay, dan akhirnya pun menangis dia. Setelah itu mereka makan ramen sadurang. 1 gelas 2 orang, anjing. Si Fuyu ngomong, jadi dirinya dibunuh Kisaki di masa depan. Meskipun itu di masa depan, tapi dirinya tetap kesal. Ternyata Kisaki beneran musuh Baji-san. Takemichi bilang itu benar, tak salah lagi. Karena Kisaki sendiri yang bilang padanya di masa depan. Dan si Fuyu bilang kalau divisi ketiga yang dikendalikan oleh Kisaki memiliki 100 orang anggota. Selain itu juga ada divisi ke-6 yang terdiri dari mantan anggota Valhalla. Tapi dibandingkan dengan mereka, kita pemimpin baru divisi pertama. Si Fuyu lanjut ngomong kalau mulai sekarang Takemichi harus membuat divisi pertama menjadi yang tak terkalahkan. Dan semuanya dimulai dari nol. Black Dragon ataupun Kisaki, hancurkan semuanya. Aku akan membantumu sampai akhir karena kau telah menceritakan semuanya padaku. Mereka berdua pun semangat full power. Dan di keesokan harinya terlihat para divisi Toman yang kayaknya sedang mengadakan rapat. Smiley gak nyangka kalau Hakai adalah adik bos Black Dragon. Dan kemudian Draken bilang kalau Takemichi dihajar Black Dragon. Mereka melakukannya meski tahu kalau Takemichi adalah kapten divisi pertama. Ini artinya deklarasi perang dari Black Dragon. Mitsuya bilang kalau kita pernah menghancurkan generasi ke-9 mereka. Tapi generasi yang ke-10 itu beda lagi. Smiley ngomong kalau Takemichi gak tahu wilayahnya Black Dragon itu wajar. Tapi kenapa Hakai membawanya ke sana? Takemichi pun mengingat perkataan si Fuyu kalau mungkin Hakai akan keluar dari Toman di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk mengubah masa depan, Takemichi harus mencegah Hakai keluar dari Toman. Dan rupanya ia telah menyusun rencana dengan si Fuyu. Hakai pun terduduk dan pasrah. Dia siap menerima hukuman apapun. Dan dia bilang pada Maiki kalau dia akan meninggalkan geng Tokyo Manji hari ini. Maiki pun menanyakan pada yang lainnya. Takemichi langsung keberatan. Dan ia mulai melakukan rencananya yang pertama, yaitu rencana A. Dan yaps, rupanya gagal. Malah kena marah sama Draken, mampus. Karena rencana A-nya tersebut gagal dan ia pun ganti ke rencana B. Anjing, isinya malah tulisan tekad. Bodoh juga nih Takemichi. Kemudian Draken meminta keputusan Maiki. Tapi Maiki bilang kalau itu urusan divisi kedua, yaitu Mitsuya. Rupanya Mitsuya tak mengizinkannya. Takemichi pun terkejut dengan hal itu.
Dan yaps, itulah akhir dari anime Tokyo Revenge season kedua, episode ketiga. Wedeh, untung Mitsuya gak izinin nih. Tapi apakah Takemichi akan berhasil mengubah masa depan kali ini? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu!